Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu teman dosen saya. Beliau ini merupakan ketua program studi Pendidikan Teknologi dan Informasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Baik kepada Bapak, kami persilakan waktunya untuk memperkenalkan diri Bapak itu siapa. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Di sini pertama-tama saya mengenalkan diri dulu ya. Di sini nama saya Muhammad Ihsan SPD NPD. Di sini saya selaku ketua program studi pendidikan teknologi informasi yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Oke, Bapak, saya ingin Bapak sedikit bercerita kepada saya bagaimana pengalaman Bapak waktu menempuh studi S1 di universitas yang ada di Makassar. Mungkin sebagian teman-teman di luar sana belum tahu Bapak ini S1-nya di mana, terus kemudian melanjutkan studi S2-nya di mana. Kepada kita silakan. Oke, di sini mungkin bercerita sedikit ya. Mungkin dari pengalaman karir saya hingga menjadi seorang dosen khususnya. Di sini pada tahun 2011 ya. Di sini saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Makassar. Dari 2011 di sini saya mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Makassar. Pada tahun 2011 ini saya mendaftarkan diri di salah satu fakultas teknik yang ada di Makassar dan merupakan salah satu jurusan pendidikan teknik elektro pada saat itu. Dan di teknik elektro itu ada beberapa program studi, yaitu D1, ada S1 elektro, kemudian ada S1 pendidikan teknik informatika dan komputer. Di fakultas teknik itu saya mendaftarkan diri di jurusan elektro. Oh, jurusan elektro. Terus Kemudian di jurusan elektro itu terbagi lagi beberapa program studi. Di program studi itu ada D3 elektro, ada S1 elektro, dan S1 pendidikan teknik informatika dan komputer. berarti Bapak yang pendidikan teknologi informatika dan komputer. Betul. Terus Oke, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer itu saya terdaftar sebagai mahasiswa di tahun 2011. oh dari sebelah ya, terus Dan selama menjadi mahasiswa seiring berjalannya waktu ya, di sana kita mulai melakukan program-program perkuliahan. Kita sudah mengenal berbagai teman-teman yang ada di seluruh, khususnya di Sulawesi Selatan ya, yang iya. di dalam suatu kampus itu kan kita beraneka ragam ya. Kita ada dari berbagai daerah yang ada di sana. Pada awalnya kan kita belum saling mengenal ya, satu sama lain di dalam suatu prodi itu ya. Nah, setelah kita saling bertemu dengan teman-teman. Oke. Nah, untuk proses perkuliahan kira-kira di semester berapa pada saat Bapak menempuh pendidikan S1, kira-kira di semester berapa untuk mata kuliah praktikum mulai dijalankan? Oke, pada dasarnya kita ini kan masih cari pendidikan ya. Di semester 1 atau semester 2 kan kita masih Mata kuliah pada umum. mata kuliah umum ya. Ya. Betul. Terus Di semester 3 lah di sini kita mulai masuk ke mata kuliah program studi. betul. Nah, Ya, di semester 3 itu kita lebih fokus ke praktikum dan sebagainya. Di semester 3, 4, 5 itu lebih fokus ke praktikum. oh. Karena kita Berarti lebih mendalami praktikum tadi dari semester 3. 3 ya. Dari betul. semester 3 kira-kira sampai Semester 5. semester 5 ya. Betul. Itu praktikumnya rutinitasnya padat gitu ya. Betul sekali. Nah, kira-kira Bapak selama perkuliahan menempuh perkuliahan S1 di Universitas Negeri Makassar, Ya. kira-kira prestasi apa yang telah Bapak raih ketika masa studi? Oke,
Pada saat menempuh perkuliahan semester 3 itu saya sudah mendapatkan beasiswa. Itu beasiswa PPA itu peringkat prestasi akademik. Jadi prestasi PPA itu didapatkan dari IPK di atas 3 koma. Iya. Betul. PPA itu saya dapatkan kurang lebih selama 2 tahun atau 4 semester. 3, 4, 5, 6 sampai 6 semester saya memperoleh beasiswa PPA. Oke. Kira-kira beasiswa PPA itu dapatnya per semester, kalau boleh tahu nih Pak ya, berapa jumlahnya, berapa Pak? Kalau Bapak tidak mau sebutkan berapa total keseluruhan, range-nya saja Bapak bisa beritahu biar dari pengalaman atau semangat buat penonton di luar sana ketika kuliah mereka harus bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Beasiswa PPA itu ini didapatkan per semester ya. Dan itu kita lihat dari tingkat IPK-nya. Jadi itu di upgrade itu per semesternya. Mungkin bisa sedikit berceritakan tentang beasiswa itu per bulan itu saya dapat sekitar 1,4. Itu per bulannya lumayan lah. Itu sudah dekat SPP atau belum? Tidak, karena PPA itu kan hanya untuk mungkin penunjang buku dan sebagainya. Dan lumayan untuk kita sebagai mahasiswa ya, kalau 1,4 itu ya lumayan. Oke, tadi kita sudah menanyakan perihal beasiswa. Sekarang Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira selama Bapak menempuh pendidikan S1 di pendidikan teknologi informasi dan komputer di Universitas Negeri Makassar, kira-kira berapa uang semester per semester Pak? Biar nanti buat jadi salah satu pertimbangan atau salah satu acuan untuk penonton di luar sana, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk melanjutkan atau untuk kuliah di Universitas Negeri Makassar. Oke. Sebenarnya dulu di tahun 2011 itu SPP saya itu terbilang masih murah. Karena pada saat itu masih dikenakan per semesternya itu 600.000. 600.000. Iya, Karena pada saat Bapak ajukan untuk skripsi itu kira-kira tahun berapa dan bulan ke berapa Bapak langsung ajukan skripsi Pak? Oke, untuk pengajuan tugas akhir skripsi ya, itu awalnya saya pengajuan itu di 2014 bulan 4 pada saat itu. 2014 bulan 2015 bulan 4 2014. Oke, di situ saya mulai menyusun Tentu saja terlebih dahulu harus proposal dulu Pak ya. Ya betul. Ya, oke. Tidak mungkin dong harus skripsi langsung, kan tidak mungkin. Ya, jadi ada proses lah yang kita step, jalani. ada proses yang kita harus jalani, yaitu yang pertama kita harus proposal dulu, terus setelah proposal kita sudah disetujui dan kita sudah seminar. Nah setelah itu kita langsung mungkin penelitian Pak ya. Iya betul. Karena pada saat itu kita ada 3 tahap Pak dalam menyusun akhir. Yang pertama ada proposal, ada ujian hasil, ya. Kemudian itu ujian tutup. Kita kenal dengan ujian skripsi. Oke. Nah berarti Bapak untuk meraih gelar SPD ya? Iya betul. Meraih gelar SPD itu pada tahun berapa Pak? Oke. Pada saat itu saya menyelesaikan atau pada saat proses akhir, kita mengenai proses akhir, yaitu tepatnya pada bulan 2 2015. Bulan 2 2015 ya. Kalau bisa dihitung sih, kalau dari 2011 sampai 2015 berarti itu, totali 4 tahun. 3 tahun 4 bulan. Hebat ya.
Kalau standarnya itu S1, untuk S1 program sarjana itu 4 tahun, tapi beliau menempuh dan menyelesaikan studi S1-nya hanya berapa Pak? 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Hebat, tepuk tangan dulu. Oke, kemudian setelah itu Bapak masih break dulu sebentar, ataukah langsung next step naik yang lebih tinggi lagi untuk gelar S2-nya, atau untuk mulai mengikuti tes masuk lanjut studi? Oke. Pada saat itu kan kita dibukukan atau kita melakukan proses wisuda itu bulan 4 ya. Bulan 4 ya. Di sana 2015. Betul, bulan 4 2015 proses wisuda. Kemudian mungkin selisih berapa bulan pada saat itu sudah mulai dibuka lagi program S2 ya. Nah, pada saat itu di bulan 6 itu saya sudah mendaftarkan diri di program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Di universitas yang sama ya. Betul sekali, alamat yang sama. Oke, jadi perlu kalian ketahui ya, Bapak Ihsan ini beliau pertama kali menginjakkan kaki di dunia perkuliahan, yaitu di Universitas Negeri Makassar. Terus lanjut lagi di program yang lebih tinggi, yaitu S2 di universitas yang sama. Lanjut Bapak. Ya, di 2015 itu saya mendaftarkan diri ya. Itu tidak berapa jauh dari seling setelah saya wisuda. Terus saya sudah mendaftarkan diri lagi. Kemudian bulan 7 tepatnya itu saya mendapatkan pengumuman kelulusan dan diterima di program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Berarti intinya Pak Ihsan ini ketika beliau selesai S1 dan wisuda pada bulan April 2015, itu beliau langsung istilahnya dalam range waktu 1 tahun itu beliau langsung mengikuti tes untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu magister. Oke Pak Ihsan, tadi Bapak telah sedikit bercerita kepada saya bagaimana pengalaman Pak Ihsan selama kuliah S1 di Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya pengen tanya bagaimana proses perkuliahan ketika Bapak memantapkan diri untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu magister. Silakan Pak. Oke, sama seperti halnya dengan S1 sih sebenarnya. Kalau S2 itu kita lebih memantapkan untuk kemana ya, lebih fokus ke penelitian dan sebagainya. Di sana itu saya tidak seribet S1 sebenarnya, karena kalau S2 itu kita dari segi praktikum itu sudah dibilang berkurang ya dibanding S1. Lagi S2 juga sudah lumayan singkat lah proses perkuliahannya. Oke, berarti Bapak mulai masuk ke mulai masuk mengikuti kuliah S2 itu pada tahun 2015 ya? Iya, betul. Pada tahun 2015, tepatnya bulan September. Tepatnya pada bulan September. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk selesai S2 itu rentan waktu yang kita butuhkan yaitu 2 tahun. Oke, berarti Bapak 2 tahun atau kurang atau lebih Pak? 2015 selesai studi itu di bulan 6 2017. 2015 intinya 2 tahun ya. Jadi dari 2015 ke 2017 intinya 2 tahun. Hebat ya Bapak Ihsan ini. Jadi beliau menyelesaikan atau menempuh studi S1 hanya dengan waktu 3 tahun 4 bulan. Nah, setelah itu beliau lanjut lagi menempuh studi S2-nya di universitas yang sama, yaitu Universitas Negeri Makassar, dengan menempuh
waktu studi untuk S2-nya tepat 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun pemirsa. Oke, demikianlah bincang-bincang dosen pada malam hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa kita sekarang lagi berada di rumah kopi, berada di Kota Sorong. Jadi buat kalian yang berada di Sorong dan pengen nongkrong, silakan mengunjungi tempat ini. Saya jamin tempat ini asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.